Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat iman, ihsan, Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Amin. Kedua, salawat serta salam marilah kita junjung Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran kenceng nggak? Kenceng nggak? Di sini saya akan membawakan materi tentang menghilangkan sifat riya. Materi ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Sholih Al-Munajjid. Tahu nggak dari kalian apa itu arti dari riya? Nah, riya di sini adalah perbuatan menunjukkan kelebihan atau keunggulan diri kepada orang lain dengan maksud untuk menyombongkan diri atau mendapat pujian. Nah, riya merupakan dosa besar yang dilarang dalam Islam dan dianggap sebagai syirik kecil. Nah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, setiap manusia adalah merugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan saling berwasiat dengan benar dan kesabaran. Demikian firman Allah yang disebutkan dalam surat Al-'Ashr. Di antara sifat-sifat orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang beramal soleh. Tatkala kita berbicara masalah amal soleh, kita ingat bahwa amal soleh tidak akan sampai atau tidak diterima oleh Allah kecuali sempurna beberapa syarat, yaitu yang pertama, niat ikhlas hanya karena Allah, dan yang kedua, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Betapa banyak orang yang menyepelekan dua syarat ini dalam amal soleh mereka, maka sangat amat disayangkan amal soleh mereka tidak pernah dan tidak akan diakui oleh Allah. Padahal mungkin mereka sudah mengorbankan hartanya, waktu, dan hal mulia lainnya yang mungkin mereka miliki. Misal seperti orang bersedekah dan mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Atau seperti orang yang beramal dengan tidak mengikuti ajaran sunnah Rasulullah. Seperti orang lain dengan ilmu pendudukan dan sebagainya, perdukunan dan sebagainya. Beranjak dari syarat yang pertama tadi, pada kesempatan bulan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama saling menjaga diri dari lingkungan kita dari sifat riya. Berikut beberapa cara atau metode menghilangkan sifat riya. Nah, yang pertama nih, cara menghilangkan sifat riya. Yang pertama, mencoba mendatangkan sifat muraqabah Allah, merasakan pengawasan Allah. Inilah sebuah kedudukan ihsan yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis Jibril, yaitu dengan jawaban, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, maka jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Maka siapa yang sudah merasakan pengawasan Allah, ia hanya berharap balasan dari Allah saja dan dari amalan-amalan yang dilakukan, dan tidak berharap diawasi oleh selainnya. Nah, riya dapat terjadi dalam bentuk badan, pakaian, ucapan, dan perbuatan. Riya termasuk perbuatan syirik karena menduakan Allah dengan makhluknya. Nah, cara menghindari dari sifat riya yang kedua, ini memohon bantuan kepada Allah agar dia hilangkan sifat riya dari kita. Jadi, yang kedua ini memohon bantuan kepada Allah agar dihilangkan dari sifat riya ini. Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah
kami memohon pertolongan. Para ulama mengartikan kata na'budu sebagai kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah sebagai Tuhan yang disembah. Hal ini muncul karena dia berkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya, dan kata tersebut diambil dari kata ibadat, serta nasta'in memohon pertolongan yang diambil dari kata isti'anah, berarti mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan sesuatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri. Nah, yang ketiga, cara menghilangkan riya yaitu berusaha mengetahui akibat dari riya dan balasannya di akhirat. Disebabkan karena ketidaktahuan terhadap akibatnya, maka terkadang kita biasa melakukan. Riya merupakan penyebab amal-amal kita yang lain terhapus, bahkan juga menyebabkan kemarahan Allah. Seseorang yang berakal tentu saja tidak mau bercapek-capek dalam beramal yang tidak ada pahalanya. Maka bagaimana lagi kalau malah menyebabkan kemarahan Allah? Telah kita terangkan di atas tadi bahwa suatu amalan akan diterima dan diberi pahala oleh Allah dengan salah satu syaratnya, yaitu niat ikhlas dan mencari ridha Allah. Nah, maka tidak seyogyanya kita beramal karena mencari balasan selain dari Allah. Nah, yang keempat yaitu memperhatikan akibat riya di dunia, sebagaimana riya juga mengakibatkan balasan di akhirat. Riya juga menghasilkan balasan tidak baik di dunia ini, diantaranya yaitu membuka niat jelek seseorang di depan manusia lain, seperti menyebutkan dalam Fathul Bari, barang siapa yang beramal dengan maksud mencari muka dan kedudukan di sisi manusia yang lain dan tidak bermaksud karena wajah Allah, maka sesungguhnya Allah akan menjadikan buah pembicaraan yang buruk di sisi manusia. Mereka adalah orang-orang yang menginginkan untuk mendapatkan dunia di sisi mereka, dan mereka tidak akan mendapatkan pahala di akhirat nanti. Nah, yang terakhir yaitu berusaha menyembunyikan ibadah kita dengan tanpa memperlihatkannya terang-terangan di depan orang lain. Nah, semakin jauh ibadah seseorang manusia dari ditampakkannya di hadapan manusia lain, maka setiap itu pula amalannya semakin selamat dari perkara riya. Dan barang siapa yang bermaksud beramal di tempat-tempat kumpulnya manusia, maka setan akan selalu menjaganya untuk beribadah karena mengharapkan pujian dari manusia yang lain. Adapun ibadah yang seyogyanya disembunyikan dan tidak diperlihatkan kepada orang lain di sini adalah ibadah yang tidak wajib atau tidak sunnah untuk ditampakkannya, seperti qiyamul lail, sedekah, dan yang lain sepertinya. Maka bukan termasuk di dalam hal ini seperti azan, sholat jamaah, dan amal soleh yang semisalnya, yang mana tidak mungkin dan tidak disyariatkan untuk menyembunyikannya. Mungkin cukup sekian dari saya, cukup sekian dari materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.